Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, masih terkait dengan apa? Wanita yang ingin kembali ke suami pertama dalam keadaan tanpa menginginkan apa itu berjima dengan suami yang kedua. Walakinna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aba alaiha dzalik. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak keinginan wanita tersebut. Wa akhbaraha bi annahu la bud. Dan Nabi mengabarkan pada wanita tadi bahwasanya wajib, la budda ay la mafar, tidak boleh lari. Lihirli ruju'iha ila Rifa'ah, apabila dia ingin kembalinya dia pada Rifa'ah al-Quradhi, istri yang suami yang pertama itu, agar halal rujuknya. Min ayyata'aha zawjuhal akhir, suaminya yang terakhir sekarang, yang kedua itu menggaulinya. Jadi bukan sekedar apa akad, tak wajib betul-betul apa ada hubungan suami istri. Sekedar akad itu belum sah. Jadi makna ayat hatta tankiha zaujan ghairah, menikah di sini adalah al-wata', bukan sekedar akad. Wa kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Khalid bin Sa'id bil bab. Pada waktu itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar As-Siddiq, sementara Khalid bin Sa'id ada di pintu. Ini dohirnya apa? Wawunya berarti bukan wawu atau tapi wawu haliyah. Dalam keadaan Khalid bin Sa'id ada di pintu. Tapi walam apakah sesuai kalimatnya? Kenapa? Karena di sini pensyarahnya mengatakan yang tadhiron, dua-duanya menunggu. Seakan-akan apa? Wawunya adalah wawu atof. Jadi Khalid dengan Abu Bakar sama-sama di pintu. Kalau dalam hadisnya apa di sini? Dalam hadisnya tidak demikian. Dalam hadisnya jelas yang menunggu hanya Khalid. Yang tadhiru bukan yang tadhironi. Faqalat wa Abu Bakrin indah. Selesai di situ. Dalam keadaan Abu Bakar ada di dekat Nabi. Kemudian wa Khalid Ibnu Sa'id bilbab yang tadhiru, menunjukkan yang menunggu hanya satu. Jadi ini pensyarahnya keliru sedikit, rahimahullah. Yang menunggu izin bukan mereka berdua, tapi hanya Khalid. Sementara Abu Bakar indan Nabi, sudah di dekat Nabi. Nah, itu baru betul. Makanya di sini Khalid bin Sa'id nada, yaitu berseru. Seandainya Abu Bakar di dekat Khalid, bukan di dekat Nabi, niscaya apa? Tak perlu berseru ya Abu Bakrin, bicara di dekatnya. Ini syarah beliau keliru sedikit. Yang tadhiru mestinya al-idna bid-dukhul, yaitu Khalid bin Sa'id. Ini untuk cetakan ana ya. Kalau cetakan yang di sini, kalau cetakan yang lain yang tadhiru betul. Kalau yang tadhiran jelas keliru. Menantikan izin untuk masuk. Fanada Khalidun Abu Bakar, maka Khalid menyeru kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah di dalam, sudah di dekat Nabi. Mutazammiran min hadhil mar'ah, dalam keadaan geram kepada wanita itu tadi. Allati tajharu bimithli hadzal kalami 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang bersikap jahr, yaitu betul-betul menampakkan kalam yang seperti ini di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menggambarkan kemaluan suami kedua. Tentunya ini tak boleh, pakai cara yang lebih baik, bukan seperti itu. Baik. Kullu hadza lima lahu fi sudurihim minal haibati wal ijlal Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua terjadi, yaitu kenapa sampai Khalid marah dan geram dan sebagainya? Karena di dalam dada-dada para sahabat Rasulullah SAW itu memiliki haibah, yaitu kehebatan yang menimbulkan kegentaran, wal ijlal, pengagungan, layak untuk diagungkan, wajib bahkan ya, wajib diagungkan. Wa radhiyallahu anhum wa ardahum, semoga Allah meridhai mereka dan menjadikan mereka ridha. Wa razaqanal adaba ma'ahu walittiba'alah, dan semoga Allah memberikan kepada kita adab kepada Nabi dan mengikuti Nabi. Ini doa yang bagus dan sering disebutkan, cuma terkadang teori hilang prakteknya. Mengaku ikut Nabi tapi prakteknya terkadang Nabi nyuruh ke kanan, kalau ulama nyuruh ke kiri ikut ulama tanpa tahu hujjah.
Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Yang pertama, annal murada bi batit talaqi huna, yang dimaksudkan dengan batut talak, talak yang sampai putus, yang pasti, at-talqatul akhirah minas salas, ya, talak yang terakhir dari yang tiga itu. Kama bayyanathu riwayatul ukhra, sebagaimana riwayat yang lain telah menerangkan itu. Kama taqaddama fi syarhil gharib, sebagaimana telah berlalu dalam syarah gharib. Yang kedua, annahu la yahillu ba'da hadzal batil madhkuri huna. Faedah yang kedua, tidak halal setelah kepastian yang disebutkan tadi di sini, ayyangkihaha zaujuha, suami yang pertama itu menikahi bekas istrinya itu tadi, alladzi batta talaqaha, batta talaquha, yang mana talaknya telah pasti tadi, pasti dan putus. Illa ba'da an tatazawwaja ghairah, kecuali setelah si wanita itu menikahi lelaki yang lain. Wa yata'aha zaujus tsani, dan lelaki yang berarti apa? Suami yang kedua ini menggaulinya. Ini istilah ya, suami yang kedua. Jelas apa? Satu wanita hanya punya satu suami, tapi kita tahu maksudnya. Maksud di sini, fayakunul muradu biqaulihi ta'ala, sehingga jadilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Ini kalau boleh jadi fayakuna, kalau fa-nya kita katakan apa? Fa'atof, mengatofkan kepada antatazawwaja, berarti apa? Mansub fayakuna. Fayakunal muradu biqaulihi ta'ala, maka jadilah yang diinginkan dengan firman Allah Ta'ala, hatta tangkiha zaujan ghairah, sehingga si wanita itu menikahi suami yang lain. Al-wata', ya, nikah di sini wata', bukan sekedar akad semata. La mujarratul akal, la mujarratul akad, bukan semata-mata akad. Qala Ibnul Mundhir, ajmal ulama wal istiratil jima' litahilla lil awal. Para ulama telah bersepakat tentang disyaratkannya jima, agar wanita itu halal untuk lelaki yang pertama, untuk kembali ke lelaki yang pertama. Iya, ijma, karena apa? Dalilnya sangat jelas dari Quran dan penjelasan dari As-Sunnah. Fala tahillu lahu hatta yujami'a hasani, maka wanita tadi tidak halal untuk si lelaki pertama sehingga lelaki yang kedua itu sudah menggaulinya. Baik, kita habiskan nomor 3. Yang ketiga, al-muradu bil usailah al-lidzatul hasilah, yang dimaksudkan dengan usailah, madu ini usailah wazan fu'ail. Kita katakan apa ini, madu kesayangan kah, atau madu kecil, madu sedikit. Karena tasghir terkadang untuk kesayangan atau belas kasihan atau penghinaan atau menunjukkan pengecilan. Tapi mungkin apa, madu yang manis yang sedap, yaitu kelezatan yang dihasilkan bitaghibil hasyafah, dengan apa, memasukkan kemaluan lelaki itu. Walau lam yahsul inzalu mani, walaupun tidak sampai air mani itu turun. Yang penting apa, sudah apa, betul-betul terjadi jima walaupun tidak sampai air mani keluar. Wa alaihi ijma'ul ulama, dan ijma' ulama ada di atas perkara ini. Fala budda minal ilaj li'annahu madhannatul lidzah, maka wajib untuk suami istri tadi itu, si suaminya memasukkan kemaluannya itu, karena di sini disangkakan terjadi kelezatan. Karena memang ini khilaf, kalau kita baca di kitab-kitab yang lebih tebal, khilaf apakah semata-mata takholi berduaan saja cukup, ataukah bahkan akad saja. Ada sebagian fuqaha yang menyelisih ijma', fuqaha yang setelah itu, yang tentunya itu keliru. Atau cukupkah sekedar menempelkan saja? Tak, wajib untuk memasukkan. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.